Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk bab baru, yaitu matriks. Setelah kalian kemarin pusing menghadapi PTS ya. Nah, untuk bab baru ini nanti kita membahas keseluruhan nanti tentang matriks di sisa-sisa semester 1 ini ya. Yang pertama, kalian akan mengenal matrik dulu, yaitu untuk pengertian, matrik adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan diletakkan dalam kurung biasa. Kurung biasa itu seperti ini yang ada lengkungannya, ataupun kurung siku. Kurung siku berarti ini tegak lurus seperti kotak itu ya, itu kurung siku. Nah, yang perlu dicatat nanti, matrik dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi misal matrik A, maka A-nya besar. Misal matrik B, B-nya besar, dan seterusnya. Contoh, ini berarti matrik A ya. Nah, kita buat ini pakai kurung siku. Misal kalian pakai kurung biasa juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk saya ya, lebih sering pakai kurung siku karena lebih mengingatkan itu tentang matrik nanti. Berarti kita buat aja nanti susunan angka atau bilangan yang penting membentuk persegi atau persegi panjang. Misalkan seperti ini. Nah, ini membentuk persegi panjang, ada 1, 7, 5, 6, 0, min 2. Wah, jadi ini adalah matriks dari A. Oke, itu gambaran dari matrik. Sekarang lanjut unsurnya. Untuk unsur matrik, nanti saya misalkan ini ada sebuah matrik A. Nah, nanti isinya matriks A itu sering juga disimbolkan, kalau matriknya di sini A, maka ini kita sering menyebutnya A11, A kecil 11. Maksudnya apa itu? A itu A dari sini ya. A11 berarti baris pertama, kolom pertama. Kalau ini baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Kalau titik-titik itu berarti dan seterusnya sampai baris pertama, kolom ke N. Jadi unsurnya nanti ada apa? Ada baris dan kolom. Ini berarti satu ini semua itu baris pertama atau baris ke-1. Kalau yang hijau, yang kedua ya berarti baris kedua, dan seterusnya. Kalau ini berarti baris ke apa? Ke M, karena ini M semua ya. Baris ke M. Selain baris tadi apa? Kolom. Nah, ini berarti kolom ke-1 atau pertama, dan seterusnya ya. Nah, selain baris dan kolom, ada nanti yang namanya elemen. Elemen itu isinya, isi dari baris atau kolom itu. Nah, misalkan elemen baris ke-1 berarti isi dari baris pertama atau baris ke-1, berarti ya apa? A11, A12, A1 sampai A1N. Kemudian unsur yang terakhir nanti ordo. Ordo itu ukuran. Nah, ukuran itu ya ukuran persegi atau persegi panjangnya. Nah, untuk ukuran kita nanti banyak baris kalikan banyak kolom. Nah, jadi ke sini kali yang ke samping banyak kolom. Jadi banyak baris. Nih, barisnya ada berapa ini? Nah, ini banyak baris kali banyak kolom. Barisnya ada M. Nah, kolomnya ada N. Maka nanti ordonya adalah M kali N. Nah, sering ditulis nanti matrik A berukuran M kali N seperti ini. Oh, itu adalah matriks A yang berukuran M kali N. Paham ya? Jadi ada baris, kolom, elemen, dan ordo. Lanjut sekarang ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama adalah matriks persegi. Nah, yang namanya persegi ya berarti banyak kolom dan banyak barisnya itu
sama atau ordonya berukuran sama, misal 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, n kali n gitu. Ini contohnya itu adalah 2 kali 2. Ada lagi nanti matriks baris. Kalau matriks baris berarti ya isinya cuma baris, satu baris. Nah, ini misal cuma satu baris, nggak ada baris yang lain. Nah, mau sampai ke sini juga nggak apa-apa, yang penting cuma satu baris, maka itu dinamakan matriks baris. Berarti kalau ada matriks baris pasti juga ada matriks kolom. Ini berarti cuma satu kolom nanti. Selain itu nanti matriks persegi nanti juga masih bisa ada jenisnya lagi. Jadi ada lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi dari matriks persegi. Yang pertama nanti ada matriks diagonal. Nah, berarti matriks persegi diagonal. Diagonal kan yang menyilang seperti ini. Oh, kira-kira apa ya? Nah, matriks diagonal itu nanti matriks yang selain diagonal utamanya adalah 0. Nah, misal ini ada satu diagonal ya, 1, 2, 4. Ini ada angkanya. Selain itu nanti 0. Itu berarti matriks diagonal. Diagonal yang ke sini juga boleh nanti. Misalkan di sini diganti 3, 4, yang lain 0. Itu matriks diagonal. Paham ya? Lanjut nanti matriks identitas. Untuk identitas ini nanti yang di sini, yang dimaksud identitas ini adalah identitas terhadap perkalian. Itu matriks yang diagonal utamanya 1, yang lain 0. Nah, jadi isinya cuma 1, 1, 1, yang lain 0. Selanjutnya ada nanti matriks 0. Ini sebenarnya juga identitas tapi terhadap penjumlahan pengurangan. Kalau ini nanti terhadap perkalian. Biasanya kalau tidak dikasih keterangan itu matriks identitas terhadap perkalian ya di sini dalam pembahasan matriks. Matriks 0 ya matriks yang semua entry-nya 0. Nah, jangan lupa catatan di sini adalah semuanya matriks persegi ya, karena ini bagian dari matriks persegi. Terakhir nanti matriks segitiga. Berarti membentuk segitiga, yang lain 0. Nah, ini contoh 1, 2, min 4, min 1, 29. Ya, yang lain 0. Ini namanya karena ini segitiganya di atas, kita namakan matriks segitiga atas. Kalau di bawah nanti matriks segitiga bawah. Itu untuk jenis-jenis matriks. Selanjutnya ada transpos matriks. Transpos dari matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan menukarkan baris ke kolom dan sebaliknya. Jadi kolom ke baris pada matriks A. Disimbolkan nanti pangkat T besar. Jadi A pangkat T besar transpos dari matriks A. Kalau B pangkat T besar transpos dari matriks B. Contoh, misalkan A itu matriksnya 1, 2, 4. Kalau kita transposkan akan menjadi A transpos. Nah, ini kan tadi baris, berarti jadi kolom. Nah, berarti maka menjadi 1, 2, 4 seperti ini. Untuk lebih jelas contoh sekali lagi, misal matriksnya ini, maka A transposnya nanti ingat baris jadi kolom. Jadi ini 305 menjadi kolom pertama nanti di sini, kemudian 271 menjadi kolom kedua. Nah, maka ini 305 jadi turun, 271 jadi juga turun. Mudah ya untuk transpos. Nah, sekarang saatnya tugas untuk kalian. Nanti untuk tugasnya kerjakan LKS tagihan 4.1 di halaman 29. Yang perlu dicatat nanti tolong dikasih keterangan tugas 9 ya. Nanti biar saya juga lebih cepat dalam merekap nilai kalian ya. Sekian dari saya, terima kasih. Tetap semangat belajar. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.